Assalamualaikum. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Hai, ketemu lagi di kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Tahukah kalian, jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia pernah berada di masa kolonialisme dan imperialisme. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara pada mulanya adalah murni untuk berdagang. Namun, dikarenakan ketamakannya, akhirnya berubah menjadi keinginan untuk menguasai. Berawal dari niat jahat itulah muncullah istilah kolonialisme dan imperialisme. Kira-kira kapan ya tepatnya masa ini terjadi di wilayah Indonesia? Untuk lebih jelasnya, tetap terus belajar di kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Pembahasan kita saat ini adalah mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Namun, sebelum kita membahas penerapan sistem kolonialisme di Indonesia, kalian harus mengetahui apa pengertian konsep kolonialisme. Sudah siap ya? Yuk kita mulai. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu koloni yang artinya pemukiman. Ketika bangsa Eropa datang ke suatu wilayah, mereka akan membuat pemukiman-pemukiman baru dan merebut sumber daya yang ada. Setelah mereka berhasil merebut, akhirnya mereka pun menguasai. Selain kata koloni, yang membentuk kata kolonialisme adalah isme. Isme artinya paham. Sehingga dari rangkaian kata-kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa kolonialisme adalah suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium, yang artinya memerintah. Selain imperium, imperialisme dibentuk dari kata isme. Isme artinya paham. Dari dua kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan serta keuntungan yang lebih besar dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Setelah kita memahami pengertian kolonialisme dan imperialisme, mari kita simak berkaitan dengan jenis-jenis imperialisme. Imperialisme yang pertama adalah berdasarkan waktu. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Yang kita bahas adalah imperialisme kuno. Imperialisme kuno terjadi sebelum peristiwa revolusi industri. Imperialisme kuno menggunakan semboyan 3G. Apa sih bagian dari 3G itu? 3G meliputi gold, gospel, dan glory. Semboyan ini digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai suatu wilayah. Setelah kita memahami pengertian imperialisme kuno, maka kita akan membahas mengenai imperialisme modern.
Imperialisme modern terjadi setelah peristiwa revolusi industri. Tujuan imperialisme modern tidak lagi sekedar triji, tetapi lebih pada upaya pengembangan kegiatan perekonomian. Perlu kalian ketahui, pelopor imperialisme modern adalah negara Inggris. Sampai sini sudah paham? Jika belum, yuk tetap simak penjelasan dari kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Pertanyaan untuk kalian, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis imperialisme berdasarkan tujuan penguasaannya. Jawabannya ditulis di buku tugas ya. Dari pengertian kolonialisme dan imperialisme dapat kita bedakan, yaitu kolonialisme lebih diartikan sebagai proses pembentukan atau penguasaan wilayah, sedangkan imperialisme sebagai praktek penjajahannya. Bagaimana, sudah lebih paham ya mengenai konsep kolonialisme dan imperialisme? Oke, kita lanjut lagi ya. Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 yang diperkenalkan oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Faktor-faktor utama terjadinya kolonialisme dan imperialisme yang pertama adalah Perang Salib dan jatuhnya kota Konstantinopel oleh Turki Utsmani atau Ottoman di tahun 1453. Dari peristiwa tersebut menyebabkan jalur perdagangan Asia, Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru, tentunya dengan berbekal kemajuan teknologi pelayaran. Berawal dari peristiwa-peristiwa tersebut, kolonialisme dan imperialisme mulai menyebar luas ke dunia, termasuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan aksi kolonialisme dan imperialisme. Antara lain, kebutuhan rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi alasan utama bagi bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan, mengingat harga rempah-rempah pada saat itu sangat tinggi di pasar Eropa. Mereka ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak mungkin. Pertanyaan untuk kalian, sebutkan komoditas rempah-rempah apa saja yang diburu oleh bangsa Eropa pada abad ke-15. Oke, silakan ditulis di buku tugas ya. Faktor pendorong lainnya adalah mereka memiliki ambisi triji, yaitu gold, gospel, dan glory. Gold berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Yang kedua adalah gospel, yaitu menyebarkan agama yang dianut oleh bangsa-bangsa Eropa pada saat itu, yaitu agama Katolik. Dan yang ketiga adalah glory, yaitu menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya dan mendapatkan kemakmuran. Selain tiga hal tersebut, mereka juga memiliki keinginan untuk mengetahui, mempelajari alam semesta, kemudian kondisi geografis, dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut lagi terkait dengan aplikasi kolonialisme dan imperialisme di berbagai wilayah dunia. Bangsa Barat yang mendatangi Indonesia rupanya tidak hanya Belanda.
Di tahun 1511, Portugis mendarat di wilayah Malaka. Kemudian menyusul, Spanyol juga mendatangi Indonesia di tahun 1521. Eits, tidak hanya dua bangsa ini ya. Setelah Portugis dan Spanyol, kemudian tahun 1595, Belanda pun menyusul dan mendarat di wilayah Banten. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bermula dari bangsa Portugis. Ekspedisi yang mereka lakukan pertama kali dipimpin oleh Vasco da Gama. Mengikuti jejak da Gama, yaitu Alfonso d'Albuquerque, melaksanakan ekspedisi lanjutan dan berhasil mencapai Malaka. Selanjutnya adalah bangsa Spanyol. Bangsa ini mengikuti jejak Portugis dalam pencarian rempah-rempah. Ekspedisi yang dilakukan oleh Christopher Columbus sayangnya belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Hal tersebut kemudian mendorong Magellan Hans untuk melakukan pelayaran yang sama. Akhirnya, kapal Magellan Hans tiba di Kepulauan Maluku yang kaya dengan rempah-rempah. Sehingga Spanyol pun mendapat keuntungan yang besar. Dan tentunya glori pun tercapai. Keberhasilan dua bangsa Portugis dan Spanyol akhirnya diikuti oleh Belanda. Ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ketika tiba di Banten, ia dan krunya disambut baik oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Cornelis tiba di Banten pada tahun 1595. Tapi Belanda berniat untuk memonopoli pasar di wilayah Banten. Hingga akhirnya mereka pun diusir. Belanda kembali lagi di tahun 1598 dengan strategi yang baru yang lebih santun, dengan tujuan berdagang. Akhirnya mereka pun berhasil meraih hati para pemimpin di wilayah Nusantara, dan mereka pun menyebar dari Banten sampai ke wilayah Maluku. Demikian penjelasan mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Tetap semangat dan ceria. Sampai ketemu lagi di kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Bye-bye.